Ini kejadian. Jadi ada ibu-ibu yang diuji oleh Allah, dia udah punya anak nih. Diuji oleh Allah, suaminya di PHK. Sehingga nggak punya penghasilan. Berbulan-bulan nyari kerja nggak dapat. Sampai timbul malas nih laki. Banyakan tidur, banyakan justru nggak bantu istrinya. Nah, malas. Sementara yang cari duit istrinya, yang ngurus rumah tangga istrinya, yang ngantar anak sekolahnya istrinya. Si lakinya ini ongkang-ongkang kaki. Ya, kesel lah ibu ini. Akhirnya dia lapor sama seorang kiai, Pak Kiai, saya sudah nggak kuat sama suami saya. Dia udah berapa bulan nggak kerja, ya di PHK, nggak menghasilkan. Saya capek, saya yang kerja cari duit, saya ngurus rumah tangga. Sementara dia enak-enakan di rumah, ongkang-ongkang kaki seperti itu. Saya nggak kuat Pak Kiai, saya minta mau cerai. Gimana menurut Pak Kiai? Artinya perempuan ini masih berakal, dia masih musyawarah, kan? Makanya kaidah mana dima manistakhara wa makhaba manistasyara. Itu kaidah ibu pegang. Tidak akan pernah menyesal kalau orang itu sholat istikharah, minta petunjuk sama Allah, dan tidak akan gagal kalau orang itu bermusyawarah. Kalau mau ambil tindakan sesuatu, jangan ambil tindakan segera, tapi musyawarah dulu sama orang yang punya kemampuan mencarikan jalan keluar. Paham, Bu? Karena tidak ada dari kita ini nggak punya masalah. Lihat ini mukanya masalah semua nih kan. Ya Bu, kita ini hidup banyak masalah. Ya Bu, tinggal bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan baik. Tadi itu. Ya Bu, harus lantasnya apa? Ikhlas. Itu. Nanti saya teruskan lagi ikhlas itu. Saya belum selesai. Saya ceritakan ini supaya nggak terputus, Bu ya. Akhirnya apa jawaban kiai ini? Apa jawaban kiai ini? Keren banget. Boleh ibu minta cerai, tapi tunggu hari ke-7. Dia cerita itu sudah hari ke-3. Jadi udah ke-3. Ya, kalau hari ke-7 ibu pegangi, jalankan nasihat saya. Nanti hari ke-7 silakan ibu ambil cerai. Ya, apa yang diusulkan sama kiai ini? Ibu laksanakan sebelum tidur. Ibu cium tangannya dan minta ridha suaminya. Bayangkan udah nganggur, ya Bu, jengkelin, suruh cium tangannya minta ridhonya sebelum tidur. Coba itu, Bu. Hebat nih Pak Kiai ini. Ibu rela nggak melakukan itu? Udah nggak usah yang kayak gini nih jengkelin nih. Yang normal-normal saja. Ya Bu, saya ajarkan sama ibu-ibu di Jakarta, kalau mau jadi wanita ahli surga, itu salah satu syaratnya itu sebelum tidur cium tangan suamimu terus bilang I'm ready. Ya Bu. Tapi ada yang jalanin. Cerita sama saya, salah seorang ibu bilang, Pak Ustadz saya jalanin. Sebelum tidur saya cium tangan suami saya. Kemudian saya bilang I'm ready. Tapi reaksi suami saya dipegang jidat saya, tumben anget katanya. Tuh kalau suaminya nggak ngaji kayak gitu tuh, makanya kasih pengertian dulu. Kasih mukadimah dulu, Bu. Saya yakin nih sebagai laki nih ya. Saya yakin kalau pengajian ini selesai, cukup ibu praktekkan. Nanti malam sebelum tidur cium tangan suaminya, minta ridhonya, terus ibu bilang I'm ready. Ya Bu. Ibu lihat apa reaksi suami ibu. Bu, saya yakin akan ada di dalam hatinya. Ini yang ngajarin siapa ini? Ya Bu. Dan saya yakinnya tuh laki akan memiliki satu kesan yang luar biasa. Tidak akan ketemu perempuan yang seperti ini. Bu, tidak akan ketemu perempuan yang sebelum tidur minta apa? Ridhonya suami. Keren banget. Karena itu ajaran Nabi, Bu. Itu ajaran Nabi, Bu.
Ya, makanya Rasulullah SAW menjadi suaminya Khadijah. Dan jangan lupa, Khadijah itu janda, Ibu. Beda umurnya 15 tahun. Rasulullah menikah umur 25 tahun, Khadijah umur 40 tahun. Beda 15 tahun. Tapi dalam perjalanan rumah tangga Rasulullah dan Khadijah, melahirkan anak sekitar 6 orang. Ya, Bu. Dan selama 24 tahun sekian bulan, sekalipun Rasulullah tidak mengatakan, kamu kok begini, kamu kok begitu. Enggak ada, Ibu. Semua dilakukan dengan cara lembut. Coba itu. Ya, Bu ya. Makanya Nabi Muhammad terkesan betul dengan Khadijah. Dan beliau mengatakan wanita sempurna di dunia ini ada 3. Ya, pertama itu adalah Asia. Asia istrinya Firaun. Dia sabar menghadapi suami yang zalim seperti itu. Ya, ibu-ibu belum tentu sabar kan? Baru di PHK-nya kayak gini udah empot-empotan. Ya, Bu. Apalagi ada Fir'aun tuh kan. Sabar dia. Yang kedua, Maryam. Ya, Maryam binti Muzam binti apa? Binti Imran. Bukan, Asya binti Imzahim. Jadi Maryam binti Imran. Ya, wanita terhormat. Ya, itu wanita sempurna. Dan yang ketiga adalah Khadijah. Makanya ibu bisa pelajari 3 orang ini supaya jadi panutan, ya Bu ya. Nah, barakallahu, saya lanjutkan tadi ibu yang mau minta cerai ini. Kata kiainya, kamu sebelum tidur jabat tangan sama suamimu, minta ridhonya. Ya, Bu. Saya nggak tahu ngomong I'm ready atau enggak, saya nggak tahu lah. Ya. Akhirnya ibu, apa yang terjadi? Dengan sikap itu terjadi perubahan pada lakinya. Besok dia semangat, mulai dia ikut mencuci baju. Ya, Bu. Dia mulai membersihkan dapur. Besoknya lagi dia mulai mau ngantar istrinya ke tempat kerjaan. Berikutnya lagi dia mulai mau ngantar anak-anaknya ke sekolah. Ya, Bu. Baru hari hari kelima lah itu. Misalnya hari kelima, suami ini terus membuat lamaran-lamaran ke banyak pihak. Hari ke-6 dapat pekerjaan dia. Hanya ke-6 dapat pekerjaan. Kan tadi kasih jatah tanggal hari 7, kalau nggak berubah, kamu apa? Ibu kalau mau cerai, fase banget, Bu. Bu, akhirnya Bu terjadi perubahan sama suaminya. Hari ke-7 dia datang ke kiainya, Pak Kiai, alhamdulillah nggak jadi cerai. Berarti apa? Masalah terselesaikan. Kan? Kira-kira ibu-ibu bisa nggak buat seperti itu? So, makanya menurut saya, ilmu saya, ya, kalau ibu ingin sukses dalam rumah tangga cuma satu, tundukkan suamimu dengan kebaikanmu. Bu, tundukkan apa? Suamimu dengan kebaikan. Tawan dia dengan kebaikanmu. Nah, nanti tandanya apa? Kalau sampai suami itu nggak betah di rumah, berarti ada yang salah. Tapi kalau dia selesai kerja langsung ke rumah, dia betah di rumah, itu pertanda ibu sudah sukses merubah dia. Kan? Ini sudah, Bu ya. Jadi laki perempuan di depan Allah sama, dua-duanya harus bahagia. Ya, Bu. Nah, kemudian yang membedakan apa laki perempuan itu? Ini baru mukadimah nih, Bu ya. Ya pastilah itu.